Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi gak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu, ya saya ulang lagi, Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya ana Ahmadu, saya ini pemuja Allah. Berarti ana uta ingsun niku Ahmadu, muji sapa ingsun Allah ing Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqolit, Munahama, enggak masalah. Selama ini klaimnya orang Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu enggak ada kata Muhammad. Ya tentu enggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, no? Di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqolit. Tapi maknanya Mahmud atau Muhammad, orang yang dipuji. Allah. Sehingga aturan jadi nabi itu memang harus dzurriyatam ba'du hamba. Kalau kiai boleh. Kalau mana maklar tambah boleh. Tapi kalau nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama disoal orang Yahudi, kalau Muhammad nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barjanji ini yang ngarang Barjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtuduror, orang itu enggak boleh meninggalkan Barjanji karena kitab madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barjanji. Tapi yang isek itu simtuduror, ya. Tapi yang tua itu Barjanji. Makanya alhamdulillah kita mbuh piro kadar itu dibaca semua. Meskipun enggak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak sapa itu kita Barjanji. Barjanji tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du faqulu wa Muhammad bin Abdillah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya enggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif ndak itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu enggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah. Babu Bani dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah. Karena mulai kecil beruban. Jadi kata Saibah itu mulai kecil apa? Beruban. Karena perilakunya terpuji terus orang Mekah darani Saibatul Hamdi, apa? Saibatul Hamdi. Nah, karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib. Ya kita tahu Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, nama? Nah, Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib pamannya, ya. Abdul Muthalib kecil, berarti Saibah ini apa? Pernah derek pamane yang bernama Muthalib. Ya, Muthalib wonge gaya, pasti takoki wong, "Iwa pam budakku." Nah, sehingga Saibah itu terus diceluk Abdul Muthalib. Ya rodok sial lah sini. Jadi pamane itu gaya, kan ganteng. Saibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten? Muthalib. Niku diaku budake. Iki sapa? Abdi, iku budakku. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Dadi wong Arab paham ya. Tapi namanya Saibah, napa? Saibat, makanya wasmuhu Saibatul Hamd. Mane karo asa iskal, mbae Nabi ono jenenge Kilab. Kilab maknane asura ngono le mikir. Jenenge iku Hakim. Ya namanya Hakim. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing. Karena sering berburu melibatkan anjing disebut kilab. Jadi maknanya kilab ya orang yang berburu dengan anjing. Ojo kok langsung mbok maknane kilab, asu. Oh, kasus oh. Kasus. Makanya lah itu hebatnya Imam Barjanji. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge kilab iku Hakim. Ya paham napa? Jenenge kilab niku Hakim. Sebagian ulama darani kilab itu isim sifat. Napa? Jadi kalabayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat. Bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya. Alam apa mangkul? Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, tak terang nahwu ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul sebetulnya. Ya, semua alam itu hampir semuanya itu mangkul.
Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, napa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, napa? Hamida, Yahmidu, Hamdan atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, napa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi gak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu, ya saya ulang lagi, Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya Ana Ahmadu, saya ini pemuja Allah. Berarti ana uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqolit, Munahama, enggak masalah. Selama ini klaimnya orang Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu enggak ada kata Muhammad, ya tentu enggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, no? Di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqolit, tapi maknanya Mahmud atau Muhammad, orang yang dipuji. Paham ya? Makanya hampir semua alam itu mangkul, apa? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu enggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, apa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi niku datang ke Yasrib, niku migrasinya angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A memberi si B. Pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa." Sudah engkau tidak perlu pamit per personal. Misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf dititipno si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa." Sudah ya Rasulullah, ini kotamu, kita semua tidak ikut punya Yasrib, semua ini milikmu. Maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diikrarkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu diarani Madinatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat, Injil menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur, sumya bil Quran ya li annahu makru, karena dibaca, maka sumya Quranan. Qara'a yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin, karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis. Artinya melibatkan kitabah, tulisan, maka sumya kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf, apa? Karena mushaf itu dari kata sokhifah, ada lampiran, melibatkan kertas. Maka disebut yatslu suhufam mutahhar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran, sokhifah disebut mushaf. Melihat itu dibaca disebut Quran. Melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab. Melihat konsepnya adalah al-fariq bainal haqqi wa bainal batil disebut furqan, pemisah. Melihat fungsinya cahaya disebut nur. Melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga berdipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul, apa? Mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan, saya ini punya sekian nama. Itu beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad. Termasuk beliau menyebut wa anal mahi. Saya ini pelebur, penghilang. Yamhu bi al-kufra, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasyir, saya ini hasyir, penggiring, karena nanti semua para nabi digiring di bawah benderaku. Jadi nabi juga punya sekian nama dan semua itu menunjukkan alam apa? Mangkul. Ya, alam apa? Mangkul. Nah sekarang asmani babai Nabi itu jelas gak fiktif karena tadi orang Arab tahu semua orang kafir pun tahu.
Kalau di Mekah ada Babu Bani Syaibah. Pasti ada orang bernama Syaibah karena ada Bani Syaibah, turunannya Syaibah. Dan itu siapa? Abdul Muttalib. Dan itu siapa? Abdullah. Itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artefak. Makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, bukti setelah Ibrahim, kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa kalau dzurriyyahnya Ibrahim itu ada di Mekah? Terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat ngendikan ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar in inda baitikal muharram. Ya Allah, sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah. Itu kalimat min dzurriyyati itu kalimat yang paling objektif. Ada kata min, sebagian. Karena kalau Ibrahim bilang dzurriyyati maka bohong karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini. Karena sebagian yang lain di Palestina. Maka kata min dzurriyyati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul, yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina, yaitu Ishak, sinten? Ishak yang di Mekah Ismail. Lalu disebut min dzurriyyati, apa? Min dzurriyyati. Terus Ibrahim ngendikan biwadin di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Bukti sejarah juga membuktikan seperti itu. Mulane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubuh niku kula seneng. Karena mboten seneng dari segi cemoan mboten, itu bukti empirik. Iku hikmahnya kena apa Ka'bah rubah bolak-balik. Andai kan enggak rubah bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah. Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubah mergo banjir. Zaman Umar ya rubah karena tadi Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu biwadin di cekungan paling bawah. Yaitu ada Jabal Abi Qubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah. Nah karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu rob wa tumain. Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama ya Allah saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah. Titenane sebuti Gusti, ada rob wa tumain, ada roh wa tumain. Ada cekungan dalam tempatnya air. Itu jenis Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, yaitu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan bangunan di cekungan paling bawah di sekelilingi gunung. Kan mesti kegerojok air. Makanya setiap banjir itu Ka'bah rubuh. Apalagi ya enggak ada semen, enggak ada terus dilapisi baja, enggak ada dulu. Pasti rubuh. Justru itu bagus. Bagus dari segi bahwa shadaqallahul azim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin. Paham ya? Biwadin. Sehingga sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Ya enggak ya mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah pasti turun ke bawah. Sampai sekarang. Guling-gilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Lah ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah itu. Jadi Ka'bah kena banjir ana hikmah. Aja kok malah nggo ilmu jaduk jare omahe pangeran kok rubuh. Ora sing jaga sapa? Wong goblok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar terakhir di kebijakan Jabal Abi Qubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Ijtihadnya Umar ya bagus, tapi kenapa zaman Nabi ijtihad itu tidak ada? Memang enggak perlu ada zaman itu karena justru rubuhe Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar biwadin karena di cekungan paling bawah maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada Zam-Zam? Ya karena logikanya gampang secara umum. Meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Napa nilai? Karena Ka'bah itu di cekungan terbawah, maka mata air ya di situ. Paham ya? Makanya Zam-Zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung, tapi itu kan mboten lucu ngoten. Maksudnya normale sumberan ning cekungan. Kan ora lucu. Banyu kok milih munggah kan ora lucu. Darani sulapan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetap gadah ajro ala matrodil adat atau ala mutarodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah, termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh. Makanya dzurriyatam ba'duha.
Lan jogeman kula suwun jogeman ninggal berjanji karena kitab berjanji itu yang paling madhu Nabi muji Nabi min haitsul ilm. Sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmiah. Termasuk beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin roko, bayi Nabi nin roko itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir sementara diliwati Nur Muhammad. Mosok Nur diliwatno barang sing najis. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun Imam Barjani, bagaimana Nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis, yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, berarti Nur ini liwat suatu sing najis. Nah, itu paradok, napa? Makanya Dawi tiba wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana enggak mbah-mbahnya Nabi suci, wong itu liwatane Nur yang suci. Nah, terus ada beberapa iskal kecil. Iskal kecil misalnya lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azhar itu bapaknya Ibrahim. Sementara Azhar terkenal kafir. Nah, itu oleh ulama dijawab, ketika Nur Muhammad masih di Azhar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azhar wis melompong tanpa Nur Muhammad. Baru soro kafiron. Baru setelah itu Azhar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ditunggani Nure Nabi itu tidak kafir. Paham ya? Pak gue yang mana pondok lu cek apal juz sama sekali mulai wis ora hafal. Nah, atau jawaban kedua Azhar dikatakan bapak itu majas. Hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Mada manuru Muhammadin fi Azhar itu masih dia Muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah ini terus soro kafiron. Atau sebagian ulama jawab Azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju yang normal saja karena nanti cara Imam Ghazali zalat sikoh bil alfat, nanti keribetan apa? Orang kemudian enggak percaya dengan lafaz. Karena setelah pada kata bin ikut tenan Torah. Karena ada kemungkinan majas. Kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya. Mada manurun Nabi fi Azhar, itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Ya itu biasa, itu lebih gampang. Nah, tapi kita tetap yakin bayi Nabi, bapak Nabi ila Adam niku semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqo.